di bawah mata kayak udah pakai concealer. Ya nggak sih? Wow, ini aduh parah banget sih, flawless banget. Aku coba lap gini. Dia tuh nggak nyerap ke sini loh, nggak transfer. Sekarang aku akan coba tutup pakai bedak ini. Main banget kan? Untuk ukuran bedak menurut aku ini nutupnya udah lumayan. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Terus komen di bawah ya. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube aku, Ishvina Amalia. Di video kali ini aku super excited karena aku menemukan bedak yang ini tuh coverage mantul banget. Bedak doang tapi kelihatan kayak udah pakai foundation. Sebenarnya bedak ini juga udah cukup viral sih. Ada yang tahu bedak apa? Ini dia. Ini dia Maybelline Fit Me Matte and Poreless Powder Foundation. Di video ini pokoknya aku akan bahas super lengkap karena aku udah punya semua shadesnya, termasuk shades barunya mereka. Jadi mereka ngeluarin 2 shades baru, jadi totalnya tuh ada 8 shades. Sebenarnya aku udah punya bedak ini dari pertama kali Maybelline ngeluarin produknya. Nah, aku udah pakai lama dan aku ngerasa aku suka banget. Pokoknya jangan skip video ini, tonton sampai habis karena aku bakal bahas lengkap banget dari mulai packaging, tekstur, shades lengkapnya, coveragenya, bahkan sampai uji ketahanan produknya. Dan buat kalian yang masih bingung nih mau pilih warna yang mana, tenang aja, di sini aku udah punya semua shadesnya. Nanti aku bakal swatch satu persatu. Jadi kalian bisa kira-kira sendiri warna mana yang cocok sama kulit kalian. Oke, dan sebelum kita masuk ke reviewnya lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Dan jangan lupa juga follow ke sosial media aku, Instagram dan TikTok, karena banyak video per makeup-makeupan dan banyak juga giveaway-nya. Pertama aku mau bahas packagingnya dulu. Untuk packaging boxnya kayak gini. Maybelline itu punya ciri dia tuh simple tapi masih kelihatan elegan dan kebanyakan tuh warnanya hitam. Di sini ada keterangan nama produknya, terus di sini ada shadesnya, di belakangnya ada klaim produknya. Untuk packaging bedaknya ini aku suka banget karena lihat dong, glossy mewah gitu. Dan di sini ada tulisan Fit Me, di sini tulisan Maybelline. Dan dia tuh perpaduan antara warna hitam dan Tosca yang super cantik dan anti mainstream banget. Ini belakangnya tuh warna Tosca glossy gitu. Di sini ada keterangan-keterangan lain shadesnya, dan di sini ada rongga-rongga supaya si sponge-nya tuh nggak lebab. Gak usah ditanya lagi, ini tuh udah elegan banget. Dan ini tuh super kokoh walaupun dia ukurannya lumayan agak sedikit besar. Ini kokoh banget. Jadi kalau dibawa kemana-mana tuh kayak nggak takut dalamnya tuh retak-retak. Karena biasanya aku bawa kemana-mana di dalam tas itu aman banget. Dia tuh bener-bener super kokoh nih ya, kayak nggak ringkih gitu loh. Nah, dalamnya kayak gini. Di sini ada kaca yang lebar banget, jadi ini nyaman dan puas gitu ya kalau buat ngaca. Di sini ada sponsnya warna hitam kayak gini. Kalau warna hitam gini tuh kalau kotor nggak terlalu kelihatan jorok ya. Kalau putih kan kayak buluk banget. Kalau hitam tuh kayak masih rada-rada samar kalau dia tuh udah ada bekas bedaknya. Untuk tekstur bedaknya sendiri, ini tuh powdery tapi kalau dipegang tuh dia kayak rada-rada creamy gitu loh. Kayak creamy padat. Dan dia partikelnya itu halus banget. Dan lihat deh, ini tuh warnanya super pigmented waktu diolesin. Dan lihat deh, ini tuh warnanya super pigmented waktu diolesin. Oh iya, bedak ini juga punya kemasan refill. Jadi tenang aja, yang mau hemat nggak usah beli full pack kayak gini. Kalau mau isi ulang tinggal beli refill aja, jauh lebih hemat. Oke, sekarang aku mau swatch semua warnanya. Aku akan swatch di tangan dan di wajah aku. Sekalian kita cari warna mana yang paling cocok di wajah aku. Jadi bedak ini tuh punya range warna yang luas ya. Mereka ngeluarin 2 shades baru, jadi total ada 8 shades. Jadi kalian tuh nggak akan susah nyari shades yang pas buat kulit kalian. Karena serius, ini tuh dari warna yang terang banget ada, yellow undertone ada, cool undertone, neutral undertone, sampai warna tan-nya juga ada. Pokoknya bedak ini tuh switchable for all skin and smooth all day. Cus, sekarang aku mau swatch satu persatu di tangan sama di wajah aku.
Nah, ini dia ke-8 shadesnya. Aku udah apply di sini dan di wajah aku. Tuh bener kan, dia tuh range warnanya tuh luas banget loh. Kalau dilihat dari warna-warna yang udah aku pakai di wajah, aku kayaknya bakal cocok nih yang keempat ya. Sorry nih tadi udah aku coba gini-giniin supaya nyari warna yang pas. Kayaknya aku cocoknya yang keempat. Itu yang shade 123. Yang aku udah punya sebelumnya itu nomor 128, tapi menurut aku agak kegelapan. Biasanya aku pakai untuk daily kalau aku nggak pakai foundation. Warnanya kayak sama banget sama kulit aku, tapi lama-lama tuh kayak agak kegelapan gitu. Dan sekarang aku mau pakainya nomor 123. Nah, buat kalian yang wajahnya tuh warnanya kayak kulit aku, kalian bisa coba yang 123. Oh ya, sebelum aku pakai produknya ke wajah aku mau baca dulu klaim produknya. Jadi di sini dia diklaim high coverage natural matte look, water resistant technology, wow, formula with mattifying minerals and skin fitting pigment, easily blend on skin, comfortable, breathable all day, designed for Asian skin tone, gentle on skin, suitable for sensitive skin, ada SPF 44 PA++++. Terus di depannya juga dia ada tulisan 24 hour oil control dan dia juga non comedogenic. Untuk klaim yang design for Asian skin tone itu menurut aku bener banget karena range warnanya luas ya. Cus, langsung aja kita coba. Aku mau coba ke setengah wajah dulu ya, ke yang sebelah sini deh. Wajah aku itu yellow undertone dan ini tuh bedaknya pas banget tuh, kayak rada kekuningan gitu. Nah, ini kalian lihat, sekali di tap-tap kayak gini warnanya langsung nemplok banget. Dan ini tuh di bawah mata kayak udah pakai concealer, ya nggak sih? Padahal warna kulit aku tuh kayak nggak rata, sebelah sininya rada terang, sebelah sini gelap ya kan? Ini kayak langsung merata gitu. Dan aku tuh merasakan coveragenya tuh bener-bener full banget. Dan dia ada blurring efeknya loh. Pori-pori tuh kayak langsung ketutup gitu, kayak jadi blur. Sebelum aku review ini tuh aku pakai ya asal pakai aja, gak pernah sampai aku perhatiin detail banget. Tapi aku emang suka sama produknya, udah lama juga aku pakai. Tadi nggak pakai primer, nggak pakai foundation ya. Aku cuman pakai sedikit moisturizer aja. Wow, ini aduh parah banget sih, flawless banget. Kayak gimana ya? Kayak emang bener-bener udah pakai foundation padahal ini cuman bedak. Se-flawless ini, bawah mata tuh kayak udah pakai concealer. Lihat yang before-nya. Warna itu kayak belang bonteng gitu ya. Yang ini se-flawless ini. Wow, pantas namanya powder foundation karena ini bedak tapi rasa-rasanya tuh kayak foundation. Tapi jangan salah, walaupun ini super coverage, tapi dipakainya tuh enteng banget. Ya layaknya bedak sih ya, pastinya enteng, nggak kayak pakai foundation. Untuk klaim produk yang high coverage, natural matte look, ini bener banget hasilnya langsung matte seketika. Ini lihat wajah aku kayak banyak minyak-minyak di sini, ini langsung matte, langsung jelek, hilang kilaunya. Buat ngeset foundation ini tuh cakep banget, apalagi foundation yang kalian emang pengen suka hasil yang matte, dia langsung ngeset, langsung ngunci si foundation itu. Terus untuk klaim yang easily blends itu juga bener banget karena cepet ya makainya. Kayak di tap langsung rata, jadi nggak ngeblok-blok gitu. Walaupun kulit aku kondisinya lagi lembab, tapi dia nggak kayak yang ngeblok sana ngeblok sini gitu loh. Dia gampang banget diratainya. Comfortable bener banget, nyaman sih, kayak nggak berat, kayak nggak pakai foundation. Ya udah kayak cuman bedakan biasa aja. Sekarang aku mau ratain ke seluruh wajah. Nah, ini udah merata ke seluruh wajah aku. Serius, ini kayak aku pakai foundation senutup ini, se-flawless ini, tapi enteng karena ini bedak. Dan dia tuh kayak langsung kekunci di wajah ya. Jadi pas dipegang gini tuh dia nggak kayak powdery yang geser-geser gitu. Yang langsung nyerap, ngeset, nyatu, kekunci gitu. Gimana sih bahasanya ya, pokoknya suka banget ini. Gak salah kalau bedak ini viral kan. Dan untuk shades ini satu tingkat lebih cerah dari kulit asli aku, tapi aku suka banget. Dia warnanya nggak abu-abu sama sekali. Mungkin buat kalian yang skin tone-nya sama kayak aku, kalian bisa pilih nomor 123 ini kalau mau satu tingkat lebih cerah, atau kalau mau yang warnanya itu sama persis kayak warna kulit bisa pilih yang 128. Dan tenang aja, bedak ini tuh non comedogenic. Jadi buat kalian yang kulitnya gampang berjerawat atau sensitif, tenang aja,
aja dia nggak menyumbat pori. Oh ya, karena di wajah aku lagi nggak ada bekas jerawat atau flek-flek, mungkin kalian jadi nggak bisa lihat seberapa cover produknya. Aku akan coba di tangan, aku kasih coretan pakai pensil alis. Nah ini dia ya, cukup tebel kan warnanya. Sekarang aku akan coba tutup pakai bedak ini. Lumayan banget kan, untuk ukuran bedak menurut aku ini nutupnya udah lumayan. Nah, lihat deh, lumayan banget kan, karena noda-noda di wajah juga nggak ada yang sepekat ini kan. Tapi ini bisa nutup segini canggihnya. Mantul banget, asli untuk ukuran bedak ini tuh bener-bener mantul banget. Terus bedak ini aku suka bawa kemana-mana soalnya dia enak banget buat touch up. Jadi walaupun misalnya muka kita udah make upan, terus permukaannya kalau dipegang tuh rada-rada lengket gitu ya. Biasanya kan kalau kita langsung tap pakai sponge akan ngeblok. Nah kalau ini nggak sama sekali, jadi dia bener-bener gampang di blend walaupun kulit kita lagi dalam keadaan yang bermakeup atau berminyak. Ini masih bisa ngeblend merata, pokoknya ini enak banget kalau untuk touch up, makanya sering aku bawa kemana-mana. Oke, sekarang aku mau makeup tipis-tipis dulu. Nah ini aku udah makeupan, simple aja kayak gini. Ini sengaja aku nggak pakai highlighter karena takut rancu ya, takut kayak disangka kilapnya tuh karena minyak. Jadi ya udah, ini cuman blush on aja. Yap, sekarang ini jam 2:04 dan sekarang aku mau beraktivitas seperti biasa. Nanti aku akan update lagi gimana ketahanan bedaknya. Yap, sekarang balik lagi aku mau update perkembangan si bedaknya. Sekarang ini jam 8 malam lewat 15. Jadi udah sekitar 6 jaman aku pakai bedaknya untuk aktivitas. Sebenarnya aku tadi nggak terlalu banyak kegiatan, cuman aku sempat keluar naik motor cari makan, pakai masker juga. Terus tadi juga kena wudhu. Dan kalau kalian lihat ini muka aku udah minyakan, apalagi di bagian hidung sama kesininya. Cuman ini selama 6 jam sudah kena air, keluar pakai masker. Kalian lihat ini kayak masih nempel banget di wajah aku. Dan hampir nggak ada bagian yang hilang 100% gitu. Di hidung walaupun kayak udah kilang minyak gini, tapi kalau dideketin pakai kaca gini dia masih ada bedaknya. Dia masih ada di bagian sini juga, dia masih ada. Ini doang nih di bagian bawah mata dia agak ngekrek sedikit karena kan aku ada garis-garis halusnya gitu ya. Kalau yang ini garis hitam itu adalah lunturan dari si eyeliner ya. Ini tuh masih perfect banget loh di bawah matanya, ya kan? Masih nutup gitu, kayak pakai concealer. Ya ini kan mumpung di sebelah sininya masih nempel banget ya, aku mau coba siram pakai air. Ini udah basah banget ya. Aku coba lap gini. Kalian lihat dong. Tuh, dia tuh nggak nyerap ke sini loh, nggak transfer, masih nempel. Ini sebuah bedak yang ajaib sih. Dan aku baru ingat ternyata tadi dia memang diklaim water resistant. Jadi bener banget pas dibasuh pakai air, digosok-gosok pun dia nggak terlalu banyak yang hilang. Sebenarnya kalau aku perhatiin ya, dia cuman kayak berkurang di coveragenya aja ya. Di sini udah mulai kelihatan noda-noda aku, tapi nggak banyak sih. Jadi kayak coveragenya menurun, tapi dia masih tetap ada di kulit aku. Ini tuh kayak aku ngerasanya kayak aku pakai foundation yang kalau kena air, kena keringet itu tuh hilangnya dikit-dikit gitu. Kalau bedak kan biasanya hilangnya ya udah hilang tuntas gitu ya. Ini tuh nggak sama sekali loh. Cuman bagian hidung aja yang berkurang karena dia udah minyakan banget kayak gini. Yap, jadi itu dia hasil dari pemakaian si bedaknya. Overall seluruh klaim yang dia tulis di boxnya ini itu beneran aku rasain. Wah, aku ngerasanya kayak ini tuh bedak tapi kayak perfect banget buat kalian yang nggak suka pakai foundation, maunya praktis aja. Kalian bisa choose beli produk ini, Maybelline Fit Me Matte and Poreless Powder Foundation. Nanti link pembeliannya akan aku taruh di description box. Kalian yang mau beli tinggal meluncur aja ke description box aku. Bagi kalian ada yang udah cobain produknya? Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke deh, jadi segitu aja review dari aku. Overall aku suka banget, makanya aku rekomendasiin ke kalian banget. Makasih banget teman-teman udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.